Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Gafira Inala Ismin dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan dari kelas 3B manajemen dengan NPM 0204241182. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan 3 jenis produk baru, yang dimana yang pertama itu produk baru yang benar-benar inovatif atau produk baru di dunia, yaitu produk baru ini belum pernah ada sebelumnya di pasar dan menciptakan kategori baru, misalnya lahir di inovasi teknologi atau kebutuhan baru yang sebelumnya tidak terpenuhi. Nah contohnya tuh seperti smartwatch pertama atau misalnya generasi awal Apple Watch yang menggabungkan fungsi seperti jam, telepon, dan kesehatan. Nah ada juga mobil listrik Tesla generasi awal ketika pasar mobil listrik masih banyak sangat baru. Dan yang terakhir ada juga layanan ride hailing seperti Gojek, Grab atau pada awal kemunculannya. Nah yang kedua itu ada produk baru sebagai pengembangan unit produk atau produk line extension, di mana perusahaan tidak menciptakan produk baru dari nol, tapi menambahkan varian baru pada produk yang sudah ada, yang bertujuan untuk memperluas pilihan bagi konsumen. Nah contohnya tuh seperti Indomie membuat Indomie rasa seblak, padahal sebelumnya sudah ada puluhan varian mie instan. Nah ada juga Aqua itu meluncurkan Aqua botol 750 ml sebagai tambahan varian ukuran. Dan ada juga sampo Pantene meluncurkan sampo anti rontok sebagai varian baru dari lini perawatan baru. Yang ketiga ada produk baru sebagai perbaikan atau revisi produk, di mana produk lama ini diperluas agar lebih baik, efisien, lebih aman, lebih murah atau lebih modern. Nah produk inti masih sama, hanya dilakukan perbaikan fungsi atau desain. Nah contohnya itu seperti smartphone Samsung seri terbaru dengan kamera yang lebih baik dan baterai lebih hemat. Dan ada juga mobil Avanza facelift atau desain baru, fitur kamera baru. Nah ada juga formula kapsul baru dengan rating yang lebih kuat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang 4 customer value. Nah yang pertama itu ada functional value atau nilai fungsional. Nah di mana nilai yang dirasakan pelanggan berdasarkan fungsi utama, manfaat atau kinerja produk. Nah contohnya tuh seperti smartphone dengan baterai tahan lama 600 mAh, dan ada juga mesin cuci yang hemat listrik dan cepat meningkatkan pakaian. Nah yang kedua itu emotional value atau nilai emosional. Nah nilai yang ditimbulkan dari perasaan positif agar menggunakan atau memiliki produk. Nah contohnya tuh seperti membeli iPhone karena merasa bangga dan percaya diri saat menggunakannya, dan juga menggunakan parfum dan tentunya karena membuat merasa segar dan percaya diri. Dan yang ketiga ada social value atau nilai sosial, dimana nilai memperoleh karena produk tersebut memberikan pengakuan, status, dan meningkatkan hubungan sosial. Itu contohnya menggunakan mobil listrik Tesla yang dianggap modern dan spesialis, dan memakai pakaian branded yang meningkatkan status sosial. Yang keempat ada economic value atau nilai ekonomis atau price value, di mana nilai terkait efisiensi biaya harga yang terjangkau atau penghematan jangka panjang. Nah contohnya itu seperti membeli AC hemat energi yang mengurangi biaya listrik bulanan, dan memilih paket internet yang lebih murah tetapi kuotanya sangat besar. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan 5 faktor penting yang menentukan kualitas layanan yang sangat rater. Nah, rater adalah 5 dimensi utama kualitas layanan menurut Parasuraman dari J. Tamal dan Berry. Yang pertama itu ada reliability atau keandalan, di mana kemampuan perusahaan memberikan layanan sesuai janji secara konsisten dan akurat. Nah, yang kedua itu ada asuransi atau jaminan, di mana pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan karyawan dalam menambahkan pelanggan. Nah yang ketiga ada timeliness atau fungsi fisik, yang dimana penampilan fasilitas, peralatan, dan karyawan. Dan yang keempat ada 4
empati atau empati, di mana perhatian dan layanan secara personal kepada pelanggan. Dan yang kelima ada responsif atau daya tangkap, yang dimana kesediaan membantu pelanggan secara cepat dan tepat. Nah, dan yang keempat saya akan menjelaskan contoh singkat 3 metode penetapan harga. Nah, kan ada 3 penetapan metode penetapan harga. Yang pertama itu ada penetapan harga berbasis biaya atau berbasis biaya, di mana harga ditentukan dari total biaya. Nah, contohnya itu seperti biaya produksi minimal 8 juta, dijualnya 12 juta. Nah, yang kedua tuh ada harga penetapan harga berbasis nilai, di mana harga ditentukan berdasarkan nilai atau manfaat yang dirasakan pelanggan. Nah, contohnya itu seperti produk skincare premium ini dijual mahal karena manfaat dan mereknya. Dan yang ketiga itu ada penetapan harga berbasis persaingan, di mana harga ditetapkan dengan melihat harga pesaing. Nah, contohnya itu seperti tarif ojek online mengikuti tarif pesaing. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan langkah-langkah perencanaan komunikasi pemasaran terpadu. Nah, guys, di sini tuh ada 5 langkah perencanaan komunikasi pemasaran terpadu atau IRC. Itu yang pertama, mengidentifikasi target audience, dan yang kedua, menentukan tujuan komunikasi atau informasi, persuasi atau pengingat. Dan yang ketiga, itu merancang pesan komunikasi. Yang keempat, menentukan anggaran komunikasi. Dan yang kelima, evaluasi dan pengendalian hasil komunikasi. Baik, itu saja hasil penjelasan materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.